warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'. Yang pertama, marilah kita mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, yang mana kata ucapan tersebut senantiasa kita ucapkan sebagai pertanda rasa syukur kita atas limpahan rahmat dan nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di dalam agenda Jum kita di malam hari ini. Yang kedua, marilah kita bersama-sama bersalawat kepada manusia yang paling sempurna, yakni Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Karena berkat beliaulah kita semua bisa berkumpul di zaman yang mana zaman yang terang benderang, sehingga kita terhindar dari zaman kegelapan, yakni zaman jahiliyah. Namun sebelum saya memulai acara kita pada malam hari ini, saya ucapkan selamat datang kepada pemateri kita, yakni Bang Muhammad Diki Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan selamat datang juga kepada kader-kader muda LDK JS Universitas Palangkaraya yang insya Allah semuanya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara kita pada malam hari ini bertema yaitu upgrading anggota aktif dengan tema memupuk tauhid dan akidah Islamiyah dalam diri aktivis dakwah. Sesuai dengan judul kegiatannya, yakni mengupgrade diri, yang berarti menaikkan level atau menambah kompetensi dasar dalam diri kita untuk lebih bersiap dalam berdakwah dan menyongsong membuat UPR menjadi madani lagi. Tanpa panjang lebar, untuk mengefektifkan waktu kita pada malam hari ini, baiklah saya langsung membaca rundown kegiatan kita malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, tilawah. Yang ketiga, pemaparan materi dari pemateri kita, yaitu Bang Muhammad Diki Rahman. Yang keempat, tanya jawab. Yang kelima, doa sekaligus penutup. Langsung saja, marilah kita buka agenda kita pada malam hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Acara kedua yaitu pembacaan tilawah yang akan dibawakan oleh Akhina Ahyanur. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar kan? Terdengar, Bang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwallazi ba'asa fil
ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayat ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dalalim mubin. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Masalul ladzina hummilut Taurata summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Biasa masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Jazakallah khair pada akhina Ahyan Nur karena telah bersedia bertilawah dalam agenda kita di malam hari ini. Selanjutnya ke acara inti kita yaitu pemaparan materi dari Bang Diki Rahman. Namun sebelum itu di sini izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari pemateri kita malam hari ini. Nama Muhammad Diki Rahman, tempat tanggal lahir Nganjuk 18 Mei 1997, alamat Jalan Perjuangan 7 Samarinda, jenis kelamin laki-laki, golongan darah O, status belum menikah, moto hidup akselerasi kebaikan, email dikirahman761@gmail.com, hobi membaca dan diskusi. Pekerjaan sekarang dai dan humas klinik Ibnu Rusyid Samarinda. Riwayat pendidikan 1 SDN 3 Batu Sopang, SMPN 1 Batu Sopang, Pondok Pesantren Modern Darul Istiqomah
Kalimantan Selatan, SMA N1 Batu Sopang, dan S1 Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman. Pengalaman organisasi beliau, Ketua OSIS SMA N1 Batu Sopang 2013, Ketua MPK Seman 1 Batu Sopang 2014, Kabid Media Syair Muslim LDM Al-Fatih 2017, Kabid Kadep KPSDM Lem Silva Mula Warman 2018, Ketua Umum LDM Al-Fat 2018, Ketua Umum Pusdima Universitas Mula Warman 2019, Ketua FSLDK Kaltim Kaltara 2019 sampai sekarang. Prestasi beliau, 1. Remaja Pendidikan Karakter Kaltim, 2. Duta Narkoba Kecamatan Batu Sopang, 3. Finalis LKTIN Universitas Sriwijaya, 4. Finalis LKTIN Universitas Gadjah Mada, 5. Delegasi FSLDKN Universitas Indonesia, STI dan UIN Syarif Hidayatullah. Dan terakhir, delegasi Rapimnas FSLDK Universitas Tanjung Pura. Karya beliau berhasil menulis buku Gold Generation. Karena sudah membacakan kurikulum vitae dari pemateri kita kali ini, langsung saja kepada Bandiki Rahman untuk mengambil alih acara kita pada malam hari ini. Pada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Baik. Terima kasih banyak moderator. Suara saya kedengaran jelas teman-teman? Kedengaran Jelas, Bang. Bang. Baik, nanti silahkan diinterupsi saja kalau suaranya ada yang kurang jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wahyukum jami'an bitahiyatul Islam bissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala Allahu aidan, innal ladzina qalu rabbuna Allahi tsumma istaqamu tatanazzalu 'alal malaikati alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Baik, bismillah. Awalan teman-teman sekalian, alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Malam hari ini saya secara pribadi bisa bersilaturahim, bisa bermuajahah, bisa berjumpa meskipun secara virtual dengan teman-teman semua, saudara seiman dan juga seperjuangan insya Allah yang ada di tengah-tengah Pulau Kalimantan. Ya, kalau saya ada di bagian timur, ya, alhamdulillah hari ini teman-teman bisa bersilaturahim. Salah satu nikmat berada di kondisi pandemi ini, ya kita bisa berinteraksi meskipun kondisinya ya, cukup jauh dan dibatasi oleh jarak dan juga waktu. Sekarang teman-teman jam 20.00 ya, jam 8 lewat sedikit di sana ya. Berarti ya, saya di sini jam 9 lewat. Ya, jadi insya Allah kalaupun di sini sudah jam 11, di sana insya Allah tetap nggak kemalaman ya, alhamdulillah. Oke, baik. Kalau sekalian, sebelum nantinya mungkin kita masuk ke hal yang menjadi tema pada hari ini, insya Allah saya ingin memulai dari hal yang cukup dasar terlebih dahulu. Semoga hal yang dasar ini bisa membangun fondasi berpikir kita untuk kemudian bicara mengenai hal-hal yang jauh lebih besar selanjutnya.
hal yang dasar yang saya maksud teman-teman semua yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, kita sering dan mudah mungkin mengucapkan kata ini, tapi ternyata teman-teman sekalian dalam implementasi nampaknya kita masih sulit untuk kemudian merealisasikan makna dari kata ini untuk diterjemahkan di amal-amal kebaikan yang kemudian kita lakukan. Satu kata itu sering saya sebut teman-teman sekalian dengan kata syukur. Ya, tadi di awal moderator begitu luar biasa mengingatkan kita untuk kemudian bersyukur. Ya, mungkin dalam sehari ini juga tidak terhitung berapa kali kemudian kita ucapkan alhamdulillah dari lisan kita, baik setelah selesai sholat maupun setelah kita mendapatkan nikmat dari Allah. Tapi sebenarnya esensi dari kata alhamdulillah tadi teman-teman sekalian, ini selaras dengan makna iman seharusnya. Kalau iman itu kan tidak lengkap hanya kemudian dengan diucapkan ya dalam lisan, tapi tidak dipercayai atau diresapi dalam hati, terlebih lagi diimplementasikan menjadi amal-amal kebaikan. Ya, makanya teman-teman sekalian, kalau kita pahami kata syukur alhamdulillah itu seharusnya selaras dengan iman tadi. Dia terucap dalam lisan kita dalam bentuk alhamdulillah, tapi juga hendaknya benar-benar diresapi dalam hati, dan wujud dari kata syukur itu tentu yang Allah inginkan adalah perbuatan-perbuatan baik, amal-amalan kebaikan yang kemudian kita lakukan setelah. Maka dalam memahami kata syukur ini teman-teman sekalian konsepnya begitu. Kemudian untuk studi kasusnya saya sering menganalogikan dalam hal kecil saja barangkali. Teman-teman semua punya mata? Punya mata? Matanya 2 ya, insya Allah ya. Nggak ada yang 3. Ya. Kalau 3 bahaya ya. 2 semua matanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, bisa ngelihat dua-duanya ya. Kalau plus minus itu nomor sekian lah, yang penting masih bisa ngelihat. Ya insya Allah matanya sehat, jumlahnya juga 2. Ya, sekarang teman-teman sekalian coba diingat-ingat terakhir naruh dompetnya di mana? Ingat terakhir naruh dompetnya di mana? Ingat? Jangan Ingat, sampai. Di kantong, di kantong. Oke, di kantong ya. Coba jauhkan sebentar dompetnya. Yang masih di kantong nih. Taruh dulu di tempat lain. Coba dompetnya yang masih di kantong taruh dulu di tempat lain. Sebentar. Yang agak jauh dikit lah. Oke. Jangan sampai setelah saya ingatkan ini baru nyadar, oh iya dompetku di mana ya. Ya. Oke, semuanya ingat ya, dompetnya ditaruh mana. Sekarang ikuti instruksi saya, teman-teman sekalian. Coba pejamkan kedua matanya. Pejamkan kedua matanya. Pejamkan kedua matanya, minta tolong. Yang dibuka dulu, ya ikuti instruksi saya ya. Sekarang saya minta tolong, coba ambilkan dompetnya. Ingatkan tempatnya di mana? Coba ambilkan dompetnya. Bisa? Bisa? Nggak bisa. Jauh-jauh. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Tempatnya ingat. Dompetnya di lemari. Dompetnya di lemari. Kaki kan masih bisa jalan. Tangan masih bisa berfungsi nih. Ya, tempatnya juga ingat. Kenapa nggak bisa? Persoalannya apa? Persoalan terbesarnya apa? Karena nggak melihat. Karena nggak bisa melihat. Baik. Ya. Ternyata nikmat melihat itu teman-teman sekalian sebegitu pentingnya bagi kita hari ini. Itu tadi baru perkara ngambil dompet yang padahal kita ingat tempatnya di mana. Ya. Kondisi tubuh kita sehat, semuanya bisa bergerak, hanya mata saja nggak bisa melihat, aktivitas sekecil itu dan seremeh-temeh itu kita nggak bisa lakukan. Pernah ngebayangin nggak dalam 24 jam? Ya, dalam 24 jam Allah cabut nikmat penglihatan dari kita. Kira-kira bisa nggak kemudian melakukan aktivitas seperti biasa? Bisa nggak? Belum bisa mungkin Bang. Belum terbiasa. Karena belum terbiasa. Tadi ngambil dompet aja nggak bisa. Saya bayangin kalau nggak bisa ngeliat gimana caranya naik motor gitu ya.
mobil kan, gimana caranya? Ya, kalau nggak melihat. Ya. Maka teman-teman sekalian, se-urgent itu sebenarnya nikmat penglihatan itu yang Allah berikan. Tapi Allah tuh baik sekali sama kita. Tanda Allah baik sama kita, sampai dengan kondisi sekarang, teman-teman sekalian, ya, Hadi, ya, Muhammad Gozi, ya. Umurnya berapa? 18, Bang. 16. Hadi berapa umurnya? 19, Bang. 19. Nah, saking baiknya Allah tuh sama kita, teman-teman sekalian, ya, pernah ndak Allah tuh ngomong begini ke kita? Mas Hadi, ya, Mas Gozi, sudah 18 sampai 19 tahun nih. Aku kasih nikmat mata ini ke Mas berdua. Sekarang sudah waktunya jatuh tempo untuk bayar nikmat penglihatan yang sudah aku kasih. Karena nggak ada yang gratis, ya kan? Pernah nggak Allah bilang begitu? Pernah. Nggak pernah. Pernah nggak Allah nagih atas pemberiannya kepada diri kita? Apapun itu, nggak pernah. Ya. Bahkan teman-teman sekalian, ketika nikmat pemberian yang Allah berikan kepada kita nih, berupa panca indera dan lain sebagainya, itu kita gunakan untuk hal-hal yang baik, maupun untuk hal-hal yang nggak baik, terlebih untuk hal-hal yang nggak baik, pernah nggak Allah tuh kemudian langsung kasih azab nih misalnya. Mata yang Allah kasihkan untuk hal-hal yang baik nih, ya kan, makanya Allah kasih mata. Lalu kita gunakan untuk melihat hal-hal yang nggak baik. Pernah nggak kemudian Allah langsung kasih azab? Kalau pernah teman-teman sekalian, mungkin hari ini banyak di antara kita yang buta matanya. Ya. Karena ngelihat yang nggak baik. Tapi saking baiknya Allah tuh sama kita, teman-teman sekalian, saat mata ini yang Allah berikan gratis, nggak pernah Allah cabut nikmat itu dari kita sampai dengan sekarang. Kita gunakan mata itu, ya, untuk hal-hal yang nggak baik saja, Allah masih berikan ampunan kepada kita. Allah nggak kasih azab untuk kita. Itu saking baiknya Allah ke kita. Tapi apa teman-teman sekalian, nikmat yang begitu luar biasa berupa mata nih, jarang sekali kita syukuri. Jarang sekali kita melihat nikmat ini penting bagi kita. Ya. Pantas saja orang-orang bijak itu sering mengatakan begini kira-kira. Manusia itu gajah di depan pelopak mata tak terlihat, semut di ujung lautan terlihat. Apa maknanya? Nikmat besar yang Allah berikan berupa panca indera, alat penglihatan, nikmat sehat, nikmat bisa makan, rezeki-rezeki yang lain yang Allah berikan hari ini kepada kita. Nikmat keluarga yang masih utuh, ya, nikmat iman terlebih lagi, dan Islam yang ada dalam diri kita, itu jarang sekali kita syukuri. Tapi apa? Kita tuh asik ngeluh. Ngeluhnya apa? Ya Allah, kenapa sih aku tidak seberuntung dia? Ya Allah, kenapa sih aku tidak terlahir di keluarga yang kaya raya? Ya Allah, kenapa sih, ya, kulitku, ya Allah, kok warnanya sawo busuk? Ya, kenapa nggak kinclong seperti temanku? Ya Allah, kenapa sih hidungku kok masuknya ke dalam? Kenapa sih nggak keluar gitu ya? Maka Allah tuh mudah saja bilang ke kita begini, teman-teman sekalian. Ya. Kalau nikmat besar saja berupa keimanan, hidup sehat, ya, kemudian alat-alat panca indera kita masih bisa berfungsi dengan baik, itu saja tidak bisa kita syukuri, bagaimana Allah ingin berikan nikmat-nikmat yang lain? Pasti juga tidak akan kita syukuri. Karena semuanya punya tangan? Punya tangan? Coba angkat tangan. Sekarang usap. Ya, kemudian kedua mukanya sambil bilang alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Itu baru mata ya, teman-teman sekalian. Itu baru mata. Lalu lagi hidung sama mulut nih. Coba tak percaya, tutuplah hidung sama mulutnya. 5 menit aja. Tahan nggak kira-kira? Panggil keluarga.
Ini pasti ada yang masuk IGD itu ya, gara-gara hal sepele seperti itu. Teman-teman sekalian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, percaya nggak kalau Rasulullah SAW itu sayang sekali dengan kita? Percaya nggak? Percaya Bang. Sayang sekali sama kita. Percaya. Percaya. Oke. Apa tanda yang langsung secara tersirat ya, kekasihku, wahai kekasihku, di mana dirimu aku ingin berjumpa dengan. Itu diulangi Rasul sebanyak 3 kali. Ya. Pada saat ulangan ketiga, barulah para sahabat kemudian berani bertanya. Ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah kekasihmu? Lalu siapa lagi yang kau cari ya Rasulullah? Lalu kemudian teman-teman sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengar kata-kata Nabi kita Muhammad SAW. Bukan, kata Rasulullah, kalian itu adalah sahabatku. Yang aku maksud sebagai kekasihku adalah umat-umatku yang tidak pernah berjumpa denganku, namun mereka beriman. Kita ini pernah enggak jumpa dengan Rasul? Enggak pernah. Lihat wajah Rasulullah yang begitu indahnya itu enggak pernah. Semajelis dengan beliau itu enggak pernah. Mungkin pernah Bang, kita ini semajelis sama cucu-cucu beliau para habaib gitu ya di majelis Rasulullah. Iya, tapi dengan kakeknya kita pernah. Enggak pernah. Ya, bahkan mimpi ketemu Rasulullah saja, teman-teman sekalian, itu sulit. Ya, enggak semua orang bisa. Tapi apa yang menjadikan kita hari ini yakin? Saya mau tanya. Kita semua beriman dengan Rasul. Percaya enggak dengan beliau? Beriman enggak? Percaya enggak? Gimana? Percaya, beriman. Ya, maka semoga atas dasar itu teman-teman sekalian, kita semua yang hadir hari ini, termasuk apa yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah, yang dirindukan oleh beliau, ingin dijumpai beliau di yaumul akhir kelak. Untuk apa? Untuk diberikan syafaat. Ya, saat tiada lagi penolong yang bisa menolong kita pada waktu itu, kita hanya berharap syafaatnya Rasulullah. Kalau berharap di amalan-amalan ibadah kita rasanya berat. Ya, lebih banyak dosanya, Kak, gitu ya. Lebih banyak dosanya dibandingkan dengan amalan kebaikan. Kalau berharap dengan dakwah kita, ya banyak sekali amalan-amalan dakwah itu yang hangus karena riya mungkin, karena ingin dilihat oleh orang lain mungkin, karena ingin dibilang berjasa mungkin. Ya, lantas apa yang kemudian bisa kita harapkan lagi hari ini? Ya, salah satunya mungkin adalah syafaatnya Rasulullah untuk mengantarkan kita menuju surga. Maka teman-teman sekalian, sholawat kita, marilah kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli ala. Ya, baru-barusan momentumnya Isra wal Mi'raj. Ya, semoga baru berapa hari ini ya, kondisi kita masih dengan semangat gitu ya. Amin. Semangat mencintai Rasulullah dan meneladani bagaimana kisah hidup beliau untuk kita terapkan di kehidupan kita. Baik. Sekarang kita masuk ke materi inti. Tadi baru prolog. Ya. Panjang amat Bang, ya nggak apa-apa gitu ya, karena itu hal dasar. Ya, semoga tadi saya bilang hal dasar ini mampu untuk kemudian membuat kita lebih nyaman gitu ya, lebih kuat untuk kemudian masuk ke hal-hal. Amin. Kawan-kawan sekalian, hal pertama untuk memulai materi hari ini, saya ingin menyampaikan atau mereview kembali ya, tentang kisah dari Nabiullah Adam alaihissalam dengan iblis. Kira-kira teman-teman semua
Tahu kisahnya? Kisah Nabi Adam dan juga iblis? Pernah dengar? Pernah. Pernah. Ya? Oke, pernah. Ya. Kira-kira teman-teman sekalian, dari cerita yang kemudian kita sering dengarkan gitu ya, mengantarkan kita menjadi cerita-cerita masa kecil kita dulu. Ya. Apa hal mendasar yang kemudian menjadikan iblis itu, yang padahal iblis ini adalah salah satu malaikat yang dulunya paling taat kepada Allah, paling baik amalan ibadah. Tapi apa yang kemudian menyebabkan orang seperti ini itu diusir Allah dari surga dan ditetapkan menjadi penghuni neraka yang kekal? Sebabnya apa? Apa sebabnya? Apa kira-kira sebabnya? Apa yang buat iblis sampai diusir Allah dari surga? Apa yang Karena menyebabkan tidak itu? meyakini Nabi Adam, Bang. tidak mau taat. Sombong bang, kesombongan. Bohong, tidak mau taat, merasa paling benar, ya. Paling Masih hebat. banyak lagi, ya. Paling hebat, gitu. Oke. Kira-kira teman-teman sekarang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kok bisa gitu ya, iblis ini berpikir begitu gitu. Ya, kok bisa iblis ini punya pemikiran yang begitu, padahal kan dia taat sekali ibadahnya kepada Allah. Ya, rajin sekali ibadahnya. Tunduk sekali kepada Allah. Kok bisa? Kira-kira asbab utamanya adalah yang sering saya bilang dengan kesalahan berpikir. Jadi iblis itu teman-teman sekalian bisa seperti itu, bisa jadi sombong, merasa paling benar, merasa paling hebat, tidak mau taat, itu karena dia salah berpikir. Dan kesalahan berpikirnya ini fatal. Kenapa fatal? Karena dia menganggap bahwasannya api itu jauh lebih baik dibandingkan dengan tanah. Makanya iblis itu nggak mau sujud ke Nabi Adam. Karena apa? Karena iblis menganggap aku ini diciptakan Allah dari api. Adam diciptakan dari tanah. Aku ini lebih baik dibandingkan dengan Adam. Makanya aku nggak mau sujud kepada dia. Harusnya Adam yang sujud kepada aku. Padahal setelah kita tinjau lebih jauh teman-teman sekalian, ya, apa yang difikirkan iblis ini salah. Kenapa? Karena ternyata ya, sifat tanah itu jauh lebih baik dibandingkan dengan api. Kok bisa, Bang? Ya, sifat api itu menghanguskan, meniadakan, menghancurkan. Sementara sifat tanah adalah menumbuhkan, menyuburkan, dan menghidupkan. Tapi udah terlanjur nih iblis salah berpikir. Ya, mau nggak mau sudah dia ditetapkan Allah sebagai penghuni neraka yang kekal. Nah, dalam sebuah perjalanan keimanan teman-teman semua, memiliki cara berpikir yang benar itu penting sekali bagi orang-orang yang beriman. Kenapa? Agar kasusnya tidak seperti iblis. Ya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, ada satu pertanyaan menarik dan silahkan dijawab. Ya. Kira-kira tingkat tertinggi keimanan menurut teman-teman sekalian, apakah cukup hanya menjadi soleh dan solehah? Kira-kira gimana? Ya. Gimana? Apakah tingkat tertinggi keimanan menurut teman-teman semua itu cukup hanya menjadi pribadi yang soleh dan solehah saja? Cukup nggak kira-kira? Boleh dijawab. Kan ditanya. Gimana? Cukup? Ada yang mau jawab? Gimana, teman-teman?
Cukup aja menurut saya, Bang. Cukup. Oke. Yang lain sama? Tidak cukup. Tidak cukup. Tidak cukup. Tidak, Bung. Oke, tidak cukup. Ada yang jawab cukup, ada yang jawab tidak cukup. Oke, untuk menjawab itu teman-teman sekalian, izinkan saya untuk kemudian menjawabnya dari perspektif bagaimana Rasulullah SAW itu mendidik para sahabat. Karena dari sini kita bisa melihat konsep manusia muslim ideal yang kemudian diinginkan oleh Rasul dan juga diinginkan oleh Islam itu seperti apa. Oke. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW itu mendidik para sahabat, tentu kita akan berkaca dari dua madrasah besar. Madrasah Mekah dan juga Madrasah Madinah. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Maka teman-teman sekalian, kita bisa lihat inti dari ajaran Rasulullah SAW kepada para sahabat yang ada di Mekah dan juga di Madinah, itu kurang lebih terdiri dari 4 hal. Yang pertama adalah, teman-teman sekalian, ya, menyampaikan satu hal yang menjadi syarat diterimanya iman. Ya, jadi aspek keimanan itu menjadi hal dasar. Dan aspek utama yang kemudian Rasulullah SAW ingin sampaikan kepada para sahabat itu adalah ya tentang syahadat tadi. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan meneguhkan keimanan mereka. Jadi hal yang pertama adalah menyampaikan satu hal yang menjadi syarat diterimanya iman. Itu inti ajaran Rasulullah yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, adalah menyampaikan semuanya itu kembali kepada wahyu dan juga ilmu yang Allah berikan kepada beliau. Jadi apapun yang disampaikan oleh Rasulullah itu, yang pertama kembali kepada wahyu ya dari Allah, dan kedua ya lewat ilmu yang keluar lewat hadis-hadis beliau. Makanya dikembalikan ke situ lagi. Kemudian yang ketiga adalah membuang permusuhan dan membangun persaudaraan. Ya, makanya Islam itu agama yang indah. Kenapa banyak orang-orang yang justru berada di kasta-kasta rendah, ya, para budak dan lain sebagainya, itu memilih Islam sebagai agamanya karena mereka merasa Islam adalah satu-satunya agama yang kemudian mengakomodir bagaimana hak hidup setiap orang itu sama. Ya, kesempatan setiap orang itu sama. Yang membedakan mereka di hadapan Allah itu hanya keimanannya saja. Ya. Makanya para sahabat itu kemudian dipersaudarakan tuh pada saat awal-awal hijrah, ya, antara kaum muhajirin dan ansor. Dan yang keempat, ya, mungkin ini jawaban untuk pertanyaan besar saya tadi. Ya. Apa yang kemudian diinginkan Rasulullah dan diajarkan beliau di poin keempat ini? Adalah menyeimbangkan antara ibadah ya, dan membantu agama Allah sesuai dengan kemampuan para sahabat. Apa yang dimaksud dari poin keempat ini, teman-teman sekalian? Kira-kira untuk menjawab itu, saya punya analogi singkat. Kira-kira para sahabat itu, apakah hanya diperintahkan Rasulullah untuk kemudian sholat 5 waktu dan tepat waktu di Masjid Nabawi? Apakah para sahabat itu hanya kemudian diperintahkan oleh Rasulullah untuk puasa sunnah saja, untuk puasa Ramadan saja? Apakah para sahabat hanya diperintahkan oleh Rasulullah untuk kemudian tilawah Quran saja, ya, qiyamul lail saja, duha saja? Dan apakah para sahabat itu hanya diperintahkan Rasulullah untuk kemudian ya bagi yang sudah siap menikah, ya, menikahlah dengan wanita yang ada di Madinah yang soleh dan solehah, yang solehah juga, gitu ya, untuk kemudian membentuk keluarga yang Islami saja? Apakah sampai di situ saja kira-kira perintah Rasulullah pada para sahabat? Jawabannya Tidak. tidak. Tidak.
Maka Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada para sahabat, selain memperkuat amalan ibadahnya, selain kemudian menjadikan mereka sebagai orang-orang yang bertakwa dengan keimanan yang begitu luar biasa, para sahabat itu diperintahkan juga untuk memberikan manfaat dari keimanannya tersebut untuk orang lain yang ada di sekitar. Maka para sahabat itu diperintahkan juga oleh Rasulullah untuk keluar dari kota Madinah, teman-teman. Makanya bagaimana kita bisa melihat sejarah-sejarah yang begitu panjang ketika Islam itu menyebar. Tidak perlu waktu 100 tahun bagi Islam untuk kemudian menyebar di hampir sepertiga wilayah dunia. Sampai masuk ke Cordova dan Granada yang ada di Spanyol. Sampai masuk ke Persia. Dan masuk ke daerah-daerah lain yang mungkin selama ini tidak pernah tersentuh oleh cahaya Islam itu. Dan yang boleh kita bayangkan hari ini teman-teman sekalian, kalau para sahabat itu hanya diperintahkan Rasulullah untuk menjadi orang yang soleh, untuk menjadi orang yang kemudian beribadah saja, seperti makna ibadah yang selama ini kita pahami dalam kepala kita, ibadah-ibadah yang sifatnya spiritualitas itu, maka mungkin hari ini tanah Indonesia ini dan kita semua tidak akan mengenal apa itu yang dinamakan dengan Islam. Terlebih bagi kita yang kemudian mendapatkan agama ini sebagai agama turunan dari kedua orang tua kita, nenek kita, dan buyut kita. Maka atas keringatnya para sahabat, atas jerih payah mereka, darah yang keluar dari diri mereka, atas keilmuan yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah tadi, maka menyebarlah Islam sampai ke Indonesia dan sampai ke kita semua. Maka menjadi soleh dan solehah saja, teman-teman sekalian, itu tidak cukup. Maka yang diinginkan Islam, yang diinginkan oleh Rasulullah adalah menyeimbangkan antara ibadah yang kemudian menjadi hal pokok atau pondasi keimanan yang kemudian dimiliki oleh para sahabat dengan kebermanfaatannya kepada orang-orang yang ada di sekitar. Maka dalam kurva itu harusnya selaras. Semakin soleh seseorang, maka harusnya semakin bermanfaat dia untuk orang lain. Bukan sebaliknya. Oke. Nah, maka kita bersyukur. Bersyukur kenapa? Bersyukur karena kita hari ini masuk ke dalam tempat yang benar. Kenapa saya boleh katakan tempat yang benar? Karena teman-teman sekalian di LDK, kita bukan hanya diajarkan untuk menjadi pribadi yang soleh saja. Tidak cukup hanya dengan hijrah kita saja. Yang dulunya mungkin nggak pakai jilbab. Atau masih pakai jilbab yang belum menutup auratnya dengan baik. Yang dulunya ikhwannya ketika dengar azan masih asik mabar. Yang dulunya ikhwannya ketika dengar azan masih asik futsal. Sekarang sudah berubah. Semakin paham tentang urgensi mendahulukan perintah Allah. Sudah nutup auratnya dengan baik. Sudah pakai pakaian yang syar'i. Yang ikhwannya kalau main futsal sudah celananya di bawah lutut. Ketika dengar azan, biar mau menang sekalipun, ditinggal tuh gamenya. Sholat dulu. Karena game bisa diulang, sholat nggak bisa diulang. Oke. Nah, maka atas dari itu teman-teman sekalian, kita bersyukur hari ini. Tapi nggak sampai dengan situ LDK kemudian mengajarkan kita. Kita diminta juga setelah kita memperbaiki diri kita diminta juga untuk kemudian ngajak teman-teman kita yang lain. Untuk merasakan nikmat hal yang sama yang seperti apa yang kita rasakan. Kita diminta untuk dakwahi mereka. Kita diminta untuk bermanfaat bagi mereka. Makna dakwah yang kemudian kita pahami hari ini bukan hanya sekedar ceramah seperti itu. Bukan sekedar khotbah Jumat bagi yang teman-teman laki-laki di setiap Jumat. Bukan sekedar majelis taklim dan lain sebagainya. Tapi ngajak teman kita saja untuk sholat, untuk buat baik, itu sudah dakwah. Share di media sosial kita,
Ya. Ayat-ayat Allah, hal-hal kebaikan yang itu dicontoh nantinya oleh orang lain itu sudah ada. Maka LDK mengajarkan kita untuk jadi pribadi seperti itu. Dan kita harus bersyukur atas itu. Ya, alhamdulillah. Saya termasuk orang yang kemudian bersyukur sekali masuk ke dalam LDK. Ya, karena di sini saya benar-benar kemudian diajarkan bagaimana seimbang antara amalan kebaikan, ibadah, dengan manfaat kepada orang. Kemudian hal yang ketiga yang tidak lebih penting teman-teman sekalian, dari dua hal ini, yang juga sama pentingnya dengan dua hal ini, adalah apa? Ya. Kita menyadari dan juga kita mengerti hari ini. Kita yakin juga. Salah satu tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sayang kepada hambanya, cinta kepada hambanya adalah dengan melibatkan hambanya untuk urusan agama. Ya. Untuk menegakkan urusan agama. Ya. Selain memfakihkan dirinya dalam ilmu agama, juga melibatkan hamba-hambanya ini untuk membantu agama. Maka di poin ketiga ini harusnya juga kita semakin bersyukur. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah kita hari ini juga dilibatkan Allah untuk hal-hal kebaikan itu tuh. Untuk dakwah dan lain sebagainya. Karena ini adalah salah satu tanda Allah itu cinta kepada kita. Allah sayang kepada kita. Makanya Allah taruh di sini. Kenapa begitu, Bang? Gitu ya. Kalau Allah itu berlepas diri dari kita, teman-teman sekalian, Allah biarkan saja kita terjerumus dalam maksiat yang besar. Semakin jauh dari Allah. Tapi kan dengan berada di dakwah ini, teman-teman sekalian, kita tuh mau buat jahat sedikit aja, mau buat buruk sedikit aja, malu. Ketua LDK nih misalnya, mau buat hal yang nggak baik, malu sama PDH-nya, gitu ya. Malu sama jundi-jundinya, ya, malu sama anggotanya. Kemuslimahan LDK nih, mau nggak pakai jilbab keluar rumah? Ya, cobalah kalau berani. Ya, malu. Ya, jadi pembicaraan orang sekampus tuh. Makanya kita buat hal yang nggak baik itu Allah langsung kemudian cut itu, bersyukur juga atas itu. Ya. Nah, teman-teman sekalian, tadi saya bilang dengan menyadari akan begitu besar kemudian manfaat yang kita dapatkan ketika kita berada di LDK ini, ya, secara filosofis tadi, maka saya ingin kemudian menjawab, ya teman-teman sekalian, makna tauhid, ya, dan berserah diri kepada Allah, termasuk juga dengan akidah Islamiyah yang kemudian saya maksud di sini, bukan hanya dengan kita mengenal Allah seperti apa, tapi saya ingin langsung kita tarik garis lurusnya menuju hal yang sifatnya implementatif dari apa yang kita kerjakan hari ini, yakni dakwah. Hari ini kita ngerjain dakwah ini, teman-teman sekalian, landasan utamanya harusnya itu kembali ke Quran surah Muhammad ayat 7. Ya, harusnya kembalinya ke situ. Gitu ya. Apa kata Allah Quran surah Muhammad ayat 7? Ada yang hafal? Atau ada yang mau bacakan? Kalau belum hafal, silahkan buka. Kita sama-sama lihat. Buka Quran surah Muhammad ayat 7. Silahkan dibuka. Ada yang mau bacakan? Tafadhol. Silahkan. Kalau mau bacakan. Sukarelawan lah ya. Jangan paksa lawan deh ya. Sukarelawan aja. Oke, bacakan deh. Tolong. Bacakan dengan artinya ya. Siapa yang mau bacakan? Oh, boleh.
Siapa yang membaca? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Syukran. Jazakillah. Ya. Kata Allah di Quran surah Muhammad ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah panggil sebagai orang-orang beriman. Kita tadi ngagumnya beriman ya. Allah panggil. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan kemudian menolongmu dan meneguhkan kedudukan. Maka landasan tauhid yang kemudian harus dimiliki oleh kader-kader LDK hari ini teman-teman semua adalah landasan Quran surah Muhammad ayat 7 ini. Karena apa yang kemudian kita lakukan hari ini teman-teman sekalian, saya yakin gitu ya, kalau kita minta dibayar, ya saya yakin Ahadi nggak bisa bayar antum antuna semua. Ya, kalau mau dibayar, kalau mau digaji, ya, saya yakin nggak bisa. Ya. Kalau minta ketenaran di jalan dakwah ini susah, gitu ya. Kalau minta pengakuan dari orang lain, oh sudah jadi orang yang berhijrah dan lain sebagainya, ya, itu nggak akan bertahan lama. Ya. Dan minta keuntungan-keuntungan lain yang sifatnya dunia di jalan dakwah ini teman-teman semua, itu hanyalah angan-angan yang semu menurut saya. Karena justru kita di sini yang diminta untuk berkorban. Kalau tidak percaya, boleh teman-teman buktikan. Ya. Teman-teman di sini diminta untuk berkorban. Berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban pikiran, kadang-kadang berkorban harta juga, gitu ya. Hanya untuk kemudian mensukseskan kegiatan-kegiatan dakwah. Dan itu kita nggak tahu kapan dibayarnya sama Allah. Bisa jadi Allah bayar secara langsung, bisa jadi juga Allah akan bayarnya nanti di yaumul akhir atau di akhirat sekalian. Tapi intinya hari ini yang perlu kita pahami sebagai landasan berpikir kita dan memurnikan niat dalam diri kita, teman-teman sekalian, dalam menelaah Quran surah Muhammad ayat 7 ini, hari ini kita sedang bertransaksi dengan Allah. Hari ini kita sedang bertransaksi dengan Allah. Karena apapun yang kita lakukan hari ini untuk dakwah, pulsa yang kita keluarkan untuk hubungi pemateri, paket data yang kita keluarkan untuk support kegiatan dakwah, ya, skill desain yang kemudian kita keluarkan untuk bikin poster-poster agenda dakwah, uang yang kemudian kita keluarkan untuk cetak proposal dan lain sebagainya, bensin yang kemudian kita keluarkan untuk transportasi dakwah, dan apapun yang kemudian kita korbankan, yakin bahwasanya Allah hari itu nggak tidur, malaikat hari ini itu nggak akan lupa mencatat sedikit pun pengorbanan yang kemudian kita lakukan. Insya Allah wujud pastinya kalau kita nolong agama Allah mudah, maka Allah kemudian akan nolong kita, maka Allah akan kemudian teguhkan kedudukan kita. Makanya bisa jadi teman-teman semua ya, bisa jadi ada hal-hal yang menjadi hajat kita tahun ini kok dipermudah, ya, kok dipercepat, yang lain kok sulit, kok akunya bisa gitu ya dengan mudah. Bisa jadi itu jawaban dari makna Quran surah Muhammad. Izin masuk Bang. Ya, boleh. Sisa waktu 5 menit lagi Bang. Baik. Oke. Masih panjang ini. Ya. Bang. Lanjut aja Bang. Jadi kawan-kawan sekalian, di poin pertama
yang harus ada dalam jati diri seorang aktivis dakwah itu adalah landasan Quran Surah Muhammad ayat 7. Ya. Karena kalau tidak dengan ini teman-teman sekalian, kalau pikiran kita masih transaksional dengan hal-hal yang sifatnya dunia, kita nggak akan temui di jalan dakwah ini, maka kita akan mudah untuk kemudian nantinya berpikir, rugi ada di jalan dakwah ini, dan kemudian memilih untuk beranjak menjauh dan menghilang, lalu pergi dari jalan dakwah. Karena banyak yang kemudian ada di fase-fase itu, apalagi nanti teman-teman semua masuk fase dakwah pasca kampus, yang mikirnya sudah masuk ke gimana berkeluarga, ya, gimana kerja, dan lain sebagainya. Mungkin prioritas dakwah itu sudah jadi prioritas nomor sekian. Tapi semoga hal mendasar ini masuk di dalam diri teman-teman dan khususnya saya pribadi untuk kita implementasikan. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, ya, yang harus kemudian kita pahami di sini, selain Quran Surah Muhammad ayat 7 tadi, yang kedua, wujud penjelasan nyatanya. Ya, dari Quran Surah Muhammad ayat 7 ini ada di Quran Surah At-Talaq atau At-Talaq ayat 2 dan 3. Ya, bagian akhir di ayat 2 dan bagian awal di ayat ketiga. Silakan dibuka Al-Qur'annya, Quran Surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Sudah? Ya. Sudah, Bang. Sudah ya? Oke. Ya, kita sama-sama tadabburi di sana ya, teman-teman sekalian. Quran surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadir. Silakan baca artinya. Baca artinya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan dia memberi rezeki dari orang yang tidak sangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya, sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap tertentu. Baik. Ya. Jadi barang siapa gitu ya bertakwa kepada Allah, ya, maka Allah kemudian akan memberikan kepadanya jalan keluar. Dan terlebih dari itu, teman-teman sekalian, Allah akan kemudian memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Makanya kalau bingung selama ini, ya Allah, kok urusanku dipermudah. Ya Allah, kok perasaan aku ini belum gajian, tapi kok sudah dapat uang gajian lebih dulu. Ya Allah, padahal aku kemarin ujiannya itu merasa sudah tidak bisa jawab, tapi kok nilainya jadi bagus ya Allah. Ya Allah, kok aku tes TOEFL, padahal kemarin ngerasa TOEFL-ku tuh rendah, kok bisa tinggi ya Allah. Mungkin ini yang kemudian dijanjikan Allah. Ya. Maka teman-teman sekalian, bagi kita para aktivis dakwah, jangan pernah takut dan jangan pernah risau. Ya. Meskipun saya yakin jalan dakwah ini nggak mudah. Ya. Kalau tadi yang baik-baik saya ceritakan tuh, ya,
Sekarang yang buruk-buruk. Nggak mudah. Hakikat jalan dakwah itu ada 3. Teman-teman sekalian. Apa? Yang pertama, sedikit temannya, panjang tempuhannya, banyak timpaan. Sedikit temannya. Kalau nggak percaya, ya. Sekarang anggota LDK JS UVR ada berapa jumlahnya? Total. Ada 78. Berapa? Ada 78. 78 orang. Di SK, oke. Ya. 78 orang. Masya Allah banyak. Yang aktif berapa? Insya Allah sekitar 40. 40 orang. Oke. Yang aktif banget. Tadi yang aktif ya. Yang aktif banget. Dari 40 orang itu berapa? 35. 35. Oke. Yang Ya, bisa jadi diberdayakan. di kajian ini Yang bisa diberdayakan berapa? ya sekitar 25. 25. Ya, yang bisa diberdayakan cuma 25 dari 70 orang. Jumlah mahasiswa Universitas Palangkaraya berapa yang muslim? Total? 4 ribuan. 4 ribuan. Persentase kita cuma 25 orang. Nyadar kalau kita hari ini sedikit? Ya, nyadar. Nyadar kalau hari ini kita sedikit, teman-teman sekalian. Tapi alhamdulillah jumlahnya masih segitu. Ya. Kalau saya bicara LDK di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, ada satu LDK teman-teman sekalian, yang teman-teman harus bersyukur kalau dengar cerita ini. Jumlah mereka cuma berapa? 3 orang satu LDK. 3 orang, 2 orang akhwat, 1 orang ikhwan. Tapi LDK-nya masih berjalan. Kegiatannya masih ada. Semangatnya masih ada untuk mengkader. 3 orang. Ada yang lebih sedikit? Ada. Yang lebih berat, yang lebih sedikit, lebih berat siapa yang didakwahinya, lebih banyak rintangannya ada. Siapa? Nabi Musa alaihissalam. Temannya siapa? Cuman Nabi Harun. Yang didakwahinya siapa? Fir'aun. Yang diajaknya untuk masuk ke dalam agama, untuk beriman kepada Allah siapa? Bani Israel. Yang begitu bebalnya tuh. Lengkap. Maka jalan dakwah ini nggak mudah. Sedikit temannya. Makanya kita sering ngerasa, kok aku lagi ya. Semakin aku aktif, semakin aku diminta, disuruh, dan lain sebagainya. Karena kita sedikit, betul. teman-teman sekalian. Ya, betul Bang. Makanya lo lagi, dan lo lagi. Iya. Kedua apa? Jalan dakwah ini panjang. Teman. Panjang. Panjang. Jadi, para ulama tuh mengatakan, teman-teman sekalian, barang siapa masuk ke dalam jalan dakwah, maka dia serasa masuk ke dalam sebuah terowongan yang sangat panjang. Yang dia nggak tahu juga kapan ujung dari terowongan itu. Hingga pada akhirnya dia menemukan ujung dari terowongan itu ketika Allah sudah memanggil diri. Jadi jalan dakwah itu sampai kita nanti dipanggil lagi oleh Allah. Nggak cuman satu periode kepengurusan. Nggak cuman selama kita jadi mahasiswa aja. Lantas setelah jadi mahasiswa terus nggak mau lagi dakwah ngajak orang kebaikan. Nggak cuman tentang bicara masalah program kerja. Lantas kalau nggak ada program kerjanya jadi nggak ada ajakan orang ngajak orang ke kebaikan. Dimanapun kita berada, hari ini kita adalah seorang dai. Nahnu du'at qabla kulli syai'. Kita semua adalah dai sebelum segala sesuatu. Makanya di CV saya itu teman-teman sekalian, biar saya jadi apapun nanti, ya wallahu a'lam bishawab, saya nggak akan pernah ninggalin kata dai. Karena saya menyadari makna dai itu selalu melekat di seorang aktivis dakwah. Dan yang ketiga banyak timpaannya.
Nggak mudah jalan dakwahnya. Ya. Kita ngajak teman kita ke kebaikan sekelas aja. Ya. Cobalah, mungkin teman-teman pernah ngerasain ngajak teman kita ke kebaikan. Jangan sok alim kamu, gitu ya. Baru ngaji sebentar, sudah bicara Sering. masalah dalil. Sering banget. Nggak asik lagi sudah main sama kamu nih. Ya. Pasti anak-anak LDK tuh nggak bisa diajak gaul tuh. Yang perempuan, ya. Cobalah sekali-kali pakai pakaian yang modis gitu lah. Perempuan pasti digitukan nih sama teman-teman hits lainnya. Pacaran. Belum lagi yang, ya itulah ya, aspek-aspek yang lain gitu. Mudah teman-teman sekalian. Banyak cobaan nih. Ya, itu baru dicoba dari teman kita. Ada beberapa kader dakwah itu yang dicoba dari keluarganya. Dari keluarganya, dari orang terdekatnya. Datang ke rumah setelah merantau gitu ya, waktu puasa Ramadan, libur pulang ke rumah. Sampai di rumah kok penampilannya beda. Dulunya pakai celana jeans, sekarang pakai celana kain. Kalau azan ke masjid, di rumah kerjaannya tilawah, apa kata ibunya, kamu mau jadi radikal kah? Ada kejadian begitu tuh. Apa kata bapaknya, nggak usah terlalu dalam lah, bicara masalah Islam, yang penting sholat aja, yang penting puasa aja, yang penting baik sama orang aja. Urusan memahami Islam tuh biar urusan ustadz lah. Kita nih yang normal-normal aja. Ada cobaannya seperti itu teman-teman semua. Makanya kudu sabar. Ya, kudu sabar. Ya. Makanya kata Allah dalam Quran surah Al-Ankabut itu ayat 2 dan 3 teman-teman sekalian. Ya, apakah kalian itu mengaku beriman, lalu kalian tidak akan diberikan cobaan, kata Allah. Padahal orang-orang sebelum kalian itu diberikan cobaan yang jauh lebih berat dibandingkan dengan kamu. Pasti semuanya dicoba. Apalagi yang dulunya memang bukan dari orang baik. Ya. Dulunya masih sering ngumpul-ngumpul sama teman-teman yang mungkin kurang baik. Ya. Cobaannya berat. Saya jujur di Fakultas Kehutanan itu terkenal sebagai fakultas yang bisa dikatakan tempat anak-anak gondrong, ya, tempat anak-anak yang kemudian celananya robek-robek, rokok, ngopi, cerita bohong, itulah ya, rokok, kopi, cerita bohong, itu jadi identik seperti itulah. Lantas kemudian ada nih lembaga dakwah fakultas, lembaga dakwah Mushola Al-Fat, masuk ke dalam situ merasa jadi orang asing, ya, dekat sama teman. Udah asik kamu ini sudah sekarang, Dik. Ya. Nggak bisa lagi sudah diajak main dan lain sebagainya. Masuk di kelas, ya, teman-teman sudah mulai pandangannya sinis dan lain sebagainya. Itu di awal-awal dulu masuk LDF. Tapi itulah jalan dakwah teman-teman sekalian. Ya. Itulah jalan dakwah. Cobaannya berat. Ya. Nah, maka teman-teman sekalian, ya, saya ingin kemudian teman-teman sekalian memberikan nih, 2 hal terakhir bagi kita semua yang semoga ini bisa istiqomah nih berada di jalan dakwah. Ya. Yang pertama, teman-teman sekalian, silakan dibuka lagi ayat Allah Quran surah Fussilat ayat 30 sampai 32. Quran surah Fussilat ayat 30 sampai 32. Ini bukan saya yang bilang, tapi ini Allah yang bilang. Ya. Udah dibuka Quran surah Fussilat ayat 30 sampai 32. Boleh kalau ada yang mau bacakan?
Ada yang mau bacakan? Silakan. Yang ikhwan lah ya, kalau ada. Mas Ahmad apa? Budin ya. Mas Ahmad deh, boleh deh bacain Mas. Dan surah Fussilat nih. Ya. Fussilat ayat berapa Bang? Ayat 7. Ayat 30 sampai 32. Ya, coba bacain Mas. Tiga 30 sampai 32 ya. Ya, 30 sampai 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nuzulan min ghafurir rahim. Shadaqallahul azim. Artinya Bang ya? Ya. Artinya sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut, janganlah kamu merasa bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijadikan kepadamu. Kamilah pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Masya Allah. Jazakallah. Setelah dengar ayat Allah ini, gimana teman-teman semua? Bismillah ya. Semoga semakin yakin, ya, semoga semakin bisa istiqomah berada di jalan dakwah. Karena ganjarannya cukup besar dan sangat besar. Ya. Ketika kita istiqomah di jalan dakwah, kita mau berlelah-lelah di jalan dakwah, yang kita tahu bahwasanya jalan dakwah ini sedikit kawannya, panjang tempuhannya, ya, berliku jalannya, maka ganjaran yang Allah berikan itu sesuai dengan Quran surah Fussilat ayat 30 sampai 32. Ya. Maka kita semoga yang terakhir teman-teman sekalian, maka semoga kita termasuk orang-orang yang kemudian bisa istiqomah. Bisa kemudian menerapkan nilai-nilai tauhid, ya, nilai-nilai keimanan, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian ada dalam diri kita dengan implementasi nyata yang wujudnya kerja-kerja dakwah yang kemudian kita lakukan. Sampai mana sih Bang? Gitu ya. Kita harus bekerja untuk dakwah ini sampai kemudian Allah memanggil kita. Dan sampai mana sih harus usahanya? Kalau kata para ulama itu sampai dengan titik mas tato, ya, sampai dengan titik mas tato, ya, sampai dengan titik kita nggak bisa lagi sudah, ya, berbuat apa-apa lagi, mungkin kita sudah nggak bisa jalan lagi, mungkin kita sudah sakit dan lain sebagainya, sampai di batas terakhir kemampuan kita tuh
baru boleh sampai situ, kemudian kita ya minta maaf ke temannya, afwan, ana nggak bisa bantu, afwan, ana lagi nggak memungkinkan sekali untuk membantu. Tapi selagi kita masih sehat, selagi kita masih punya waktu yang begitu panjang hari ini, maka saya sering bilang sama teman-teman di Untas Munawwarman itu, analoginya singkat saja. Kalau misalnya ada saudara-saudara kita nih di LDK, ya, yang mereka bekerja, mengorbankan waktunya, padahal waktunya sama dengan kita, sama-sama sibuknya, mengorbankan hartanya, padahal uangnya sama kita, sama-sama nggak punyanya, mengorbankan dirinya dan lain sebagainya yang dia bisa korbankan untuk dakwah ini, sementara kita masih asik tidur di kamar kos kita, sementara kita masih asik main game dengan teman-teman kita, sementara kita masih asik santai-santai, ya, merasa tidak berdosa dengan mereka, maka saya bilang, kita adalah orang-orang yang zalim dengan saudara-saudara. Itu yang terakhir, dan semoga materi malam hari ini bisa membuat refleksi untuk kita semua, khususnya diri saya pribadi. Allahu akbar majma'in hidina siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya. Jazakumullah khairan kepada Bang Diki Rahman atas penyampaian materinya tadi yang lumayan membuka pikiran kita semua bahwa syukur itu bernilai besar, dalam artiannya tidak bisa hanya dengan ucapan, tapi harus dengan hati. Ya. Mungkin dari peserta atau kader-kader LDK yang merasa di dalam hatinya terjanggal akan sebuah pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan ke Bang Diki Rahman seputar materi tadi atau lain hal. Kepada peserta atau hadirin dipersilahkan bagi yang ingin bertanya. Namun sebelum bertanya, alangkah baiknya perkenalkan nama terlebih dahulu dan dari departemen mana. Ya. Baik, izin bertanya ya, Pak MC. Ya. Silahkan, Bang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan ya, nama saya Hadi Nur Rafiq. Baik, syukran, jazakallah khair, abang saya ini, Bang Diki Rahman, insyaallah teman-teman seperjuangan di Rapimnas kemarin, dan alhamdulillah beliau sekarang diamanahkan sebagai Ketua SDK Kaltim Kaltara. Dan masya Allah di tengah kesibukannya tadi beliau membuka acara diskusi isu terkait RUU PKS, dan setelah itu walaupun ini masih berlangsung kalau nggak salah, dan sekarang beliau untuk bersama kita gitu, insya Allah. Baik, saya tertarik gitu, ikut tertampar sekali bahwasanya memang di jalan dakwah ini orangnya orang sedikit gitu. Ana pernah berpikir juga begitu. Kenapa ana lagi, kenapa harus saya lagi gitu. Jadi kalau menurut ana pernah berpikir bahwasanya mungkin Allah pilih ana untuk di jalan dakwah ini. Mungkin Allah pilih ana untuk mencari ladang amal-amal kebaikan. Tetapi ada kader ya, mungkin itu lepas dalam istiqomahnya, lepas dalam jalan di dakwah ini. Karena mungkin beliau ini merasa bahwasanya kok saya lagi, kok nggak dia aja gitu. Jadi mungkin banyak kader-kader LDK juga seperti itu, kurang mengetahui bahwasanya ada rasa kepemilikan, bahwasanya
perubahan terbesar itu ada di diri kader gitu. Jadi kurang ada kepemilikan antara pemahaman bagaimana seorang dai itu. Jadi Ana minta saran Bang, mungkin Abang sebagai kiadah juga, apalagi sebagai kiadah 2 provinsi, Kaltim dan Kaltara, mungkin karena mungkin membawahi beberapa LDK bahkan lebih banyak dari Ana walaupun LDF, tapi mungkin Abang lebih paham atau lebih tahu bagaimana sih Bang cara mengatur kader yang seperti itu Bang. Karena mungkin Ana juga seperti itu, tapi mungkin kita bersama-sama mengingatkan gitu. Kita sama-sama menasihati bagaimana baiknya gitu Bang. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung jawab aja Bang. Baik. Ya. Berkaitan soal problematika dakwah, khususnya dakwah kampus, ya memang adanya seperti ini teman-teman sekalian ya. Pasti kemudian ada orang-orang yang berpikir bahwasanya berkorban di jalan dakwah itu tidak menghasilkan apa-apa, sehingga lebih memilih untuk kemudian mewujudkan mimpi-mimpinya yang dirasa itu lebih berguna bagi masa depannya. Gitu. Nah, bagi kita yang kemudian hari ini ada di tataran pemimpin atau kiadah, hal yang perlu kita lakukan apa? Yang pertama teman-teman sekalian, konsep dakwah sedikit orangnya ini memang sunatullah. Cuman jangan sampai ini menjadikan kita ya selalu merasa aman ketika LDK kita itu sedikit orangnya. Paham nggak? Ya. Jadi sunatullah itu memang iya gitu. Dalam dakwah ini sedikit orangnya. Tapi jangan sampai itu menjadi pembelaan bagi kita hari ini. Kalau hal itu adalah hal yang aman, hal itu adalah hal yang lumrah terjadi di dakwah. Sehingga kita nggak mau usaha lagi untuk kemudian ya, memperbanyak kader-kader kita yang ada di dakwah. Mindset berpikirnya dirubah dulu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam pengelolaan kader dakwah, saya meyakini teman-teman sekalian, berbeda sekali pengelolaannya dengan pengelolaan karyawan yang ada di perusahaan atau di instansi. Ya, saya analogikan kecil begini saja, kalau di instansi dan di perusahaan, teman-teman sekalian mau bekerja karena teman-teman sekalian punya hajat hidup di sana. Ya kan? Kalau di dakwah, mau kita tinggalin dan lain sebagainya juga nggak apa-apa bagi beberapa orang. Makanya bagaimana merubah cara berpikir ini menjadikan lembaga dakwah menjadi tempat yang bisa memberikan value. Dan value itu nggak semata-mata hanya dengan uang. Gitu. Nah, cara termudahnya gimana teman-teman sekalian? Ini hal kecil saja ya. Ahadi dan teman-teman sekalian ada KPSDM-nya di sini? KPSDM ada? Di sini ada Kak Puspa, kaderisasi. Oke, kaderisasi. Ingat pada saat teman-teman dulu melakukan open recruitment, ada di entah itu Google Form, entah itu bentuknya formulir cetak, ada kan aspek yang teman-teman tulis di sana? Apa alasan kamu mau bergabung di LDK? Ada? Ingat? Ada. Ada nulis itu nggak di form? Iya Bang. Ada ya? Oke. Nah, teman-teman sekalian, pernah nggak kemudian itu kita lihat dan kita catat? Tanya, pernah nggak kemudian dilihat dan dicatat? Alasan itu. Belum? Tidak Bang. Ya. Nah, maka teman-teman sekalian, kenapa kemudian
kita selama ini sering gagal untuk memberdayakan kader, untuk mempertahankan kader, untuk membuat mereka nyaman berada di jalan dakwah, karena kita tidak memberikan hak mereka. Itu aspek utamanya. Karena kita tidak memberikan hak mereka. Padahal sudah jelas teman-teman semua. Ya. Salah satu kewajiban pemimpin itu adalah memberikan hak kepada orang yang dipimpinnya. Barulah kemudian dia meminta kewajiban dari orang yang dipimpin. Nah, dalam dakwah kampus juga begitu teman-teman sekalian. Saya mau tanya nih, kira-kira teman-teman semua. Mau masuk di LDKJS UPR? Alasannya, ada nggak alasannya di sini yang mau jadi pemimpin? Ada nggak alasan? Ada nggak? Mau masuk LDKJS UPR gara-gara pengen jadi pemimpin? Ada nggak? Ada. Ada. Oh, Masya Allah, ini perlu dilestarikan orang begini ya. Tapi kan nggak banyak ya. Iya. Nah, mau masuk LDKJS UPR nih, ya, supaya bisa berdakwah, ada nggak alasannya? Mau masuk LDKJS UPR supaya bisa Iya. berdakwah, ada? Ada. Tapi kan nggak banyak ya? Iya. Nggak banyak. Rata-rata apa sih alasannya? Pengen punya Berubah lingkungan lebih baik. Berubah lebih baik. Pengen punya lingkungan yang baik. Nah, Lingkungan pengen yang apa baik. lagi? Pengen apa lagi? Lingkungan Bilang. yang baik. Nah, apa lagi? Hijrah yang pastinya. Hijrah. Ada nggak yang pengen belajar Quran? Pengen bisa baca Quran lebih baik lagi? Iya, ada. Nah. Ya. Tapi pertanyaan singkat saya seperti ini teman-teman sekalian. Sudah nggak kita fasilitasi semua itu? Sudah belum kita fasilitasi semua itu? Ya, jangan-jangan teman-teman sekalian selama ini kita hanya menjadikan orang-orang yang kita pimpin ini sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai event organizer. Kita hubungi mereka kalau misalnya kita mau ada agenda aja. Ayo ikut agendanya. Kita hubungi mereka kalau misalnya kita mau minta tolong aja. Ahi, tolong nih buatin desain, buatin video. Ya, kita hubungi mereka kalau misalnya kita ada perlu aja dengan mereka. Tapi jarang kemudian kita tanya kondisinya gimana. Ya, punya masalah atau enggak, punya uang atau enggak, ya, bisa makan atau enggak. Jarang kita tanya, ya. Mereka nih pengen apa sih pemberdayaannya di LDK? Jarang kita fasilitasi dan lain sebagainya. Maka dulu teman-teman sekalian ini kisah nyata gitu ya. Saya tertampar juga pada waktu itu. Pada saat terakhir tahun 2018 setelah menyelesaikan amanah di lembaga dakwah fakultas. Ya, setelah selesai mubes, keesokan harinya saya sowan nih ke salah satu senior yang dulunya juga pengurus di LDF. Lalu saya tanya, Ustadz, kira-kira ada masukan tidak? Ada evaluasi tidak selama satu kepengurusan kami di LDF ini? Karena alhamdulillah kami sudah menyelesaikannya kemarin. Apa ya Dik yang perlu saya evaluasi, kata beliau. Kalau ada silahkan sampaikan Ustadz, semoga bisa jadi pelajaran. Oh ada. Ya. Jadi beliau cuma tanya singkat. Diki, semenjak antum jadi ketua LDF, berapa orang kader dan mahasiswa muslim yang ada di Fakultas Kehutanan Universitas Munawarman itu yang bisa baca Al-Quran dan membaik bacaan.
Saya diam ditanya begitu teman-teman sekalian. Karena saya nggak punya datanya dan saya nggak punya programnya. Ya. Lalu hal yang kedua, beliau tanya begini ke saya. Diki, selama antum jadi ketua LDF, ngurus musola, berapa orang kader dan berapa orang mahasiswa muslim di Fahutan? Itu yang sudah sholat berjamaah, zuhur dan asar di kampus, di musola kampus. Apakah jumlah safnya nambah atau justru berkurang? Karena diam ditanya begitu teman-teman semua. Bingung jawabnya apa. Sudah Ustadz, saya bilang. Sudah nggak usah dilanjutkan. Saya tahu salah saya di mana. Gitu. Ternyata teman-teman sekalian bicara soal dakwah kampus itu juga bukan hanya bicara tentang program kerja. Ya, tapi kita juga bicara tentang mencetak generasi. Dan kita bicara tentang orang-orang yang kemudian kita dakwahi. Maka harusnya lembaga dakwah kampus itu memfasilitasi. Khususnya kader-kader kita nih yang sudah masuk open recruitment gitu ya. Masuk. Secara nggak langsung kan mereka tuh bilang gini ke kita. Abang, kakak, saya nih harusnya jadi orang pertama. Ya enggak? Karena saya sudah menginfakkan diri saya untuk masuk ke LDK. Nah kita selama ini yang kita dakwahi siapa? Bingung cari keluaran sana, sementara di internal staf-staf kita nggak kita dakwahi dengan benar. Gitu. Ya. Maka intinya adalah menjadikan hak mereka itu terpenuhi sebelum kita minta kewajibannya. Dan yang ketiga, teman-teman sekalian, kalau bicara masalah lembaga dakwah kampus, pertanyaan terbesar yang muncul di pikiran saya hari ini, alumni-alumni lembaga dakwah kampus itu punya keahlian apa sih? Apa sih soft skill yang mereka dapatkan di lembaga dakwah kampus? Bisa ceramah, Bang. Kalau dibandingin sama teman-teman IAIN, teman-teman pondok pesantren, kalah jauh kita, teman-teman. Ilmu agamanya jauh lebih dalam mereka. Karena nggak banyak juga yang masuk ke situ. Ya. Lantas kalau ditanya begitu, harusnya, ya, alhamdulillah setelah masuk lembaga dakwah kampus, saya bisa desain, Kak, bisa buat video, Kak. Alhamdulillah setelah masuk lembaga dakwah kampus yang perempuan, saya bisa masak, Kak. Bisa nyulam, Kak. Karena difasilitasi sama Departemen Kemuslimahan. Alhamdulillah, Kak, setelah saya masuk lembaga dakwah kampus, wah, saya punya usaha, Kak. Bikin outlet sendiri di luaran. Karena apa? Karena difasilitasi ilmunya oleh bidang keuangan. Alhamdulillah, Kak, setelah masuk lembaga dakwah kampus, ya, saya punya usaha-usaha kecil-kecilan, Kak. Dan saya kebetulan jadi ownernya. Karena apa? Dibiasakan di lembaga dakwah kampus untuk mengelola orang banyak. Dilatih leadership-nya dan lain sebagainya. Hasil itu juga yang harus kita pertontonkan keluar. Alhamdulillah, Kak, setelah masuk lembaga dakwah kampus, saya jadi mahasiswa berprestasi di kampus saya. Ya, di fakultas saya. Karena difasilitasi oleh bidang KPSDM misalnya. Alhamdulillah, Kak, setelah masuk lembaga dakwah kampus, saya lulus, nggak bingung lagi mau kerja di mana. Karena sudah dikategorikan setiap unsur-unsur pekerjaan itu, yang mana ada alumni kita di sana, disalurkan masuk ke sana. Yang pengusaha, coaching, nanti dijadikan betul-betul pengusaha, yang mau lanjut S2 di coaching oleh alumni, nanti betul-betul lanjut S2 dan jadi akademisi. Yang pengen jadi PNS di coaching betul-betul sama alumni dan nanti betul-betul diikutkan pelatihan dan lain sebagainya untuk jadi PNS. Dan masih banyak lagi. Nah, maka bicara dakwah kampus sebenarnya untuk mengaktifkan anggota-anggota kita harus bicara sampai ke sana. Diskusi-diskusi kita di jajaran BPH, MPO, kemudian alumni itu sudah sampai ke sana harus. Karena kalau selagi itu kemudian belum bisa dicapai, saya yakin problemnya akan masih sama. Banyak yang kemudian merasa, mohon maaf nih, ya teman-teman sekalian,
banyak yang kemudian merasa tidak mendapatkan apa-apa di lembaga dakwah kampus. Ya, karena tidak difasilitasi. Mungkin itu jawabannya Hadi, semoga mengena ya. Dan semoga dapat poinnya. Baik, syukran jazakallah khair, Bang. Sudah, Bang? Sudah. Oke. Selanjutnya, karena tadi sudah dari ikhwannya, mungkin dari akhwatnya ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Ana izin bertanya. Ya, persilahkan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama anak dari Departemen Kemuslimahan. Jadi di sini Ana ingin bertanya, Bang, bagaimana sih cara kita membalancing atau menyeimbang kadar yang sikapnya antara berani berbicara dengan sesuai action atau tindakan dalam berdakwah. Karena kebanyakan kan orang itu seperti tong kosong nyaring bunyinya, menyuruh orang untuk berbuat kebaikan, namun dia sendiri tidak mencontohkan. Jadi bagaimana menurut Abang? Syukran. Baik. Ya. Insya Allah jawabannya begini, teman-teman sekalian. Kita ambil firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah An-Nahl ayat 125. Allah berfirman di sana, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Ya. Wal mau'izatil hasanah, dan contoh teladan yang baik. Ya. Bahkan wajadilhum billati hiya ahsan. Dan apabila kamu berdebat dengan mereka, berselisih pendapat dengan mereka, maka berselisihlah dengan cara yang baik juga. Nah, ayat ini teman-teman semua menjadi pukulan keras harusnya kepada para aktivis dakwah. Ya. Nah, hal yang pertama yang sering terjadi nih, teman-teman sekalian. Problem aktivis dakwah itu adalah yang pertama, ya, merasa dirinya lebih benar dibandingkan dengan orang lain. Oke, sehingga apa? Sehingga ketika memandang objek dakwahnya itu, ya, wah ini tak baik nih. Masa udah tahu sih? Kan pacaran itu dilarang, mendekati zina itu haram. Ya, sehingga apa ngelihatnya nggak bisa untuk didakwahi. Melihat yang laki-laki, kan sudah tahu tuh apa? Kalau main futsal tuh batas auratnya ya, lutut. Maka kalau pakai celana tuh harus di bawah lutut. Nggak bisa didakwahi. Belum lagi apa? Merokok dan lain sebagainya. Problem-problem yang lain. Nah, kita lihatnya tuh kita merasa lebih benar dibandingkan dengan mereka. Nah, ini penyakit hatinya muncul akhirnya. Ya, muncul di sini. Dan ini harus dihilangkan tuh. Ya. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, ya, kadang-kadang gitu ya, hal yang paling dibenci Allah itu ya kadang-kadang juga terjadi di aktivis dakwah. Kenapa? Karena dia menyampaikan apa yang dia tidak lakukan. Itu. Makanya di Quran surah An-Nahl ini kita diminta untuk kemudian berdakwah dengan contoh teladan yang baik. Nah ini ya. Memang sulitnya dakwah tuh ini lagi-lagi ya. Contoh nih teman-teman sekalian. Kita nyuruh orang kemudian untuk sholat. Ya, sholat nih. Nanti di kelas nih nyuruh. Nanti kalau azan sholat ya. Insya Allah kalau sholat di masjid itu pahalanya 27 derajat lebih baik dibandingkan dengan sholat sendiri. Pas azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang dilakukannya? Habis nyuruh tadi,
Nanti dulu ya, aku mau ke warung bentar, lapar nih. Kamu duluan aja sholat. Banyak yang begitu. Ya. Apalagi sekarang kita itu tertipu. Tertipu dengan apa? Tertipu dengan melihat orang dari media sosialnya. Itu. Di media sosialnya baik. Ya. Tapi nggak ada yang tahu kan? Nah, maka teman-teman sekalian, ya, dakwah ini kan bicara soal hati ke hati. Maka sesuatu yang muncul dari hati itu akan sampai ke hati. Bisa jadi orang-orang yang kita dakwahi selama ini nggak berubah. Karena kita mendakwahkan kepada mereka itu hanya dengan lisan kita, bukan dengan hati kita. Ya, bukan dengan hati kita, bukan dengan cerminan diri kita. Gitu. Ya. Makanya kita diperintahkan untuk kemudian mencontohkan. Nah, ini harus jadi program sebenarnya ya. Program dari teman-teman departemen, teman-teman badan pengurus inti. Ya. Bagaimana dakwah ini kemudian bisa dilihat sebagai maslahat yang besar ya, dengan memberikan contoh kader-kader teladan. Saya suka bangga teman-teman sekalian. Kalau ada kader dakwah itu yang jadi mahasiswa berprestasi di kampusnya. Itu luar biasa. Ya. Ada yang bisa lanjutin kuliah S2 dengan beasiswa, entah dalam maupun luar negeri. Ada jadi orang-orang hebat dan lain sebagainya. Ya. Ini luar biasa. Sehingga dakwah itu bisa kemudian dijadikan benar-benar teladan. Tapi ini memang nggak mudah ya, dan nggak setiap orang bisa melakukan itu. Tapi kita berusaha difasilitasi benar-benar di LDK JS UPR, semoga difasilitasi untuk menuju ke sana. Nah, dan yang ketiga, bahkan teman-teman sekalian, kalau kita berdebat dengan orang yang kemudian kita dakwahi, maka berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Maka nih, untuk kader-kader LDK, ya, untuk kita semua, ya, kalau kita berselisih pendapat nih sama teman kita, ya, yang mungkin dia masih belum memahami Islamnya secara kafah, maka jangan langsung dijudge, jangan langsung disalahkan, pelan-pelan. Ya. Ya, jangan langsung dijudge, jangan langsung disalahkan, pelan-pelan. Gitu ya. Dan juga doakan mereka. Itu insya Allah langkah yang lebih baik. Maka dari 3 hal ini semoga ini jadi refleksi untuk kita semua teman-teman sekalian. Ya, 3 hal ini jadi refleksi besar untuk kita semua. Jangan sampai apa yang dulu dikatakan oleh Al-Imam Muhammad Abduh, ya, dengan kata-kata yang begitu luar biasa ya yang beliau bilang, sampai kata-kata ini kemudian menampar saya berkali-kali ya. Yang beliau bilang, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Ya. Islam itu cahayanya sesungguhnya bukan hanya ya, terhalang ya, oleh orang-orang yang kemudian bilangin kita hari ini radikal. Bukan oleh orang-orang yang hari ini nggak suka dengan dakwah. Bukan hanya oleh orang-orang yang kemudian memusuhi dakwah dan lain sebagainya. Nggak suka kalau ada orang ngajak orang ke kebaikan. Bukan cuma itu. Tapi bisa jadi Islam ini selama ini terhalang, terhijab kebaikannya, rahmatan lil alaminnya. Karena apa? Karena orang Islam itu sendiri. Bil muslimin. Yang agamanya Islam, tapi tingkah lakunya tidak mencerminkan dirinya sebagai orang Islam. Makanya teman-teman sekalian, sampai dengan sekarang saya tuh hati-hati sekali. Hati-hati kenapa? Kalau mau buat jelek-jelek dikit, takut betul-betul. Kenapa? Karena yang dilihat itu bukan diri saya, ya, tapi apa? Tapi FSLDK Kaltim Kaltara, tapi dakwah kampus, tapi dakwah itu sendiri. Ya. Mau bohong-bohong ke orang tuh takut, ya. Mau buat maksiat, ya, takut gitu. Karena itu yang kemudian jadi parameter hari.
Jangan sampai nanti misalnya nih gitu ya, ada salah satu kader dari LDK JS UPR, ya nauzubillah min dzalik, misalnya nggak lulus dari kampus, padahal dia aktivis, ya, padahal dia luar biasa nih di kampusnya, tapi nggak lulus. Lantas dosen-dosen itu bilang begini, tuh kan makanya jangan masuk LDK. LDK itu tempat orang-orang yang lambat lulusnya, nggak lulus-lulus. Yang nggak ngurusin kuliahnya dan lain sebagainya. Taunya ngurusin dakwah aja. Nah, itu. Ya. Maka jangan sampai seperti itu, teman-teman sekalian. Dan kami di Kaltim Kaltara berusaha sebisa mungkin agar tidak ada lagi kemudian cap-cap seperti itu kepada aktivis-aktivis dakwah. Ya, makanya ini programnya juga harus kemudian difasilitasi. Lingkar-lingkar belajarnya dan sebagainya. Diklasifikasikan kader-kader yang mulai bingung, sudah masuk semester 6, bingung mau penelitian apa, bingung mau skripsinya tentang apa, yang nanti dipantik lah oleh LDK. Bikin kelas-kelasnya, bikin coachingnya, agar kemudian benar-benar LDK ini bisa jadi contoh. Kader dakwahnya bisa jadi contoh teladan yang baik untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya. Mungkin itu jawabannya. Semoga mengena dan semoga ada hal-hal yang bisa tercerahkan karena jawaban tadi. Jazakallah khair. Baik, syukran. Ya, jazakallah khair pada Bang Diki Rahman karena telah menjawab semua pertanyaan yang dibawa oleh kader-kader LDK tadi. Ya, mungkin pertanyaan itu sudah cukup untuk mewakilkan yang lain, atau mungkin bagi yang lain yang merasa masih ingin bertanya bisa langsung kontak beliau di email beliau, yaitu dikirahman 7 dikirahman761@gmail.com. Bisa dihubungi beliau ke situ. Selanjutnya ke acara yang terakhir, yaitu doa sekaligus penutup untuk saudara kita Akhina Ahmad Waris. Dipersilahkan untuk memimpin doa kita pada malam hari ini. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, marilah kita sejenak memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita semua diberi kesehatan selalu, kekuatan jasmani, kekuatan iman, nikmat Islam, serta keberkahan tentunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma aftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal nikmah wa abwabal rizki wa abwabal quwat wa abwabal syihad wa abwabal salamah wa abwabal jannah. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa sabit imanana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syari ab'idna wa qdi hawa ijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Haniyyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud ya fa'al lima yurid ahnina bi halalika wa kamalika man siwak wa bi fadlika wa man siwak. Allahumma inna nas'aluka bi
Allahumma inna nas'aluka bi Allahumma inna nas'aluka Subhanallah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa syidatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hamin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa lafa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair kepada akhina Bang Waris karena telah bersedia untuk memimpin doa kita pada malam hari ini. Langsung saja cara selanjutnya penutup dan foto bersama. Saya selaku MC mengundur diri dan mohon maaf bila ada salah kata atau kesalahan lainnya karena kesalahan itu datangnya dari saya dan kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi foto bersama, saya persilahkan kepada Kak Arifah untuk membantu foto bersama. Pada Kak Arifah dipersilahkan. Kalau bisa di on cam ya, yang nggak ada kendala. Dihitung ya. 1, 2, 3. Slide kedua ya, tetap tahan dulu. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Alhamdulillah. Sudah ya untuk sesi fotonya. Anda kembalikan ke Muhammad Fauzi. Ya. Kembali lagi ya saya. Jadi dipersilahkan kepada Bandiki Rahman, mungkin ada kegiatan lain, silahkan untuk meninggalkan room Zoom ini, dan kepada peserta maupun kader-kader DK lainnya mungkin ingin tidur atau apa, dipersilahkan untuk meninggalkan Zoom ini. Ya. Baik, syukran ya, jazakallah khair pada akhina Ghazi Anwar yang telah memandu acara pada hari ini, dan syukran jazakallah khair Bang Diki Rahman telah bersama kita. Begitu banyak luar biasanya ilmu yang hari ini kita terima gitu. Dan semoga apa yang Abang berikan dari amal jariah bagi Abang, dan semoga bermanfaat bagi dakwah gitu. Jadi nantinya jangan bosan-bosan Bang, jangan jangan kapok lagi untuk mengisi lagi, karena pas kemarin itu saya janjian dengan Bang Diki gitu, nantinya antum
isi lagi ya Bang. Alhamdulillah hari ini bisa terlaksana dan tercapai gitu. Baik, syukran jazakumullah khair ikhwah semuanya sangat luar biasa ya sampai hampir jam 10 dan Bang Diki Rahman ini sudah jam 11 ya Bang? 11. Masya Allah. Baik, mungkin bisa istirahat ya Bang. Syukran atas ilmunya. Ya, jazakumullah khair teman-teman sekalian. Ya, semoga semuanya sehat-sehat selalu dan semoga kita bisa dipertemukan di next agenda selanjutnya. Barakallahu fikum. Ana izin duluan ya. Ya Bang. Untuk jangan lupa absen ya, yang belum. Oke, siap. Siap. Absennya ya. Bisa titip absen nggak? Kayak kuliah aja kalian. TA. Males ngisi.